Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Siap-siap ya? Wah, kita mesti ngobrolin berita-berita yang hot, dan memang banyak sekali berita-berita yang seru. Masih terus bersama saya, Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini, hari Selasa ya Mas Hersu ya. Ya, Selasa Dan kedua pekan ini ya. Terus kalau kalau Idul Adha ini udah hari tasrik ini ya. Kalau menghitung dari hari Ahad pun hari terakhir ini tasrik ya. Kita masih jadi ya, masih boleh motong korban, tapi masih harus puasa gitu ya. Itu kalau ngitung dengan versi ya, Mekah. Tapi kalau versinya Muhammadiyah hari ini sudah bukan tasrik lagi gitu. Tapi seperti biasa kita akan membahas berita di balik berita dalam program Off the Record Forum News Network. Selamat datang di dapur redaksi kami. Kalau mau sambil ngopi-ngopi silahkan kopinya disiapkan sendiri atau tehnya juga siapkan sendiri. ya, kapan-kapan ngundang kita ngopi bersama ya Mas Hersu ya. Nah sekarang nih apa nih Mas Hersu nih? Kayaknya dari kemarin itu ya rame ya soal terbunuhnya seorang ajudan begitu yang Ya, 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 sebenarnya ya. kejadiannya sudah berlangsung pada hari Jumat pekan lalu ya, tapi Ya. baru rame saat ini. Ya, ini menarik karena kasus ini kalau nggak salah itu terbunuhnya sopir pribadi ya, kalau nggak salah disebutnya gitu ya, sopir pribadi dari istri Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo ini. Peristiwanya terjadi hari Jumat, tapi kemudian baru diungkap polisi pada hari Senin gitu ya. Tapi kemudian Iya. perkembangannya menjadi sangat menarik karena antara fakta yang dipaparkan oleh Humas Mabes Polri yang pertama dengan yang kedua, dengan kemudian Iya. setelah ada penjelasan dari keluarga ini menjadi berbeda. Nah, menurut saya ini penting karena kita juga tiba-tiba dikejutkan oleh press release dari Indonesian Police Watch gitu yang minta agar Pak Verdi Sambo ini selama ada penyidikan ini untuk dinonaktifkan dulu. Nah, ini yang saya Aktif kira ya. menjadi seru. Ada apa sih sebenarnya ini kok kasusnya terkesan ditutup-tutupi ya? Kenapa kita sampaikan terkesan ditutup-tutupi? Karena satu, peristiwa yang terjadi hari Jumat baru dibuka hari Senin, dan kemudian keluarga yang tadinya juga katanya dilarang untuk melihat jenazahnya baru kemudian, tapi ibunya memaksa untuk melihat jenazahnya. Ini pria ini si Barada Brigadir ya. Nopriansah Joshua Huta Barat. Iya, Ya. ya, saya ini sering masih Brigadir dia ya. Brigadir ini kalau tentara sama sersan ya, kalau nggak salah ya ini, atau apa begitu ya. Pokoknya saya ini sering masih agak jumbuh nih pangkat-pangkat di polisi ini. Gitu ya. Iya. Nah, itu kemudian menemukan fakta-fakta ada yang aneh gitu ya, ada beberapa luka tembakan, terus kemudian juga katanya di wajahnya ada luka sayatan, tapi media juga ada yang menyebut itu seperti dengan benda tumpul dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi ini menarik. Tapi kita coba supaya viewer kita juga tidak terlalu bingung, mungkin dibuat kronologis saja Mbak, ceritanya gimana nih Mbak? Iya, kejadian kronologisnya itu sebenarnya kalau berdasarkan keterangan dari polisi ya, dari Karopenmas, itu kejadiannya pada hari Jumat ya Mas Hersu, pekan lalu sebetulnya. Jadi terus kemudian jenazah itu dikirim itu hari Sabtu begitu ya, dan kemudian dikirim ke Jambi, ke tempat asalnya. Jadi Nopriansah Joshua Huta Barat ini pangkatnya adalah brigadir polisi, dan kemudian dia dikirim jenazahnya dikirim pulang. Saya melihat pada waktu itu, tapi ini belum merebak seperti ini ya. Saya lihat beritanya di televisi itu memang keluarga itu begitu terkejut dan kemudian mereka menangis gitu ya, menangis keras dan kemudian memaksa supaya peti itu dibuka. Tapi memang sebelumnya tidak boleh untuk dibuka begitu. Tapi karena keluarga terus memaksa, akhirnya dibuka dan kemudian mereka tambah terkejut begitu. Karena ternyata dari jenazah itu mereka membuka baju juga begitu ya, dan mereka mendapati ada beberapa luka tembak begitu. Ada luka tembak di dada, tangan dan leher juga yang selain itu juga ada semacam luka sayatan gitu, yaitu di mata, hidung, mulut dan kaki. Dan kemudian tidak lama kemudian beredar di Mas Ersu di media sosial, juga di WA dan juga di media sosial yang lain gambar dari wajah dari
Brigadir Nopriansah atau Yosua yang meninggal ini begitu. Dan rupanya kalau saya sih memperkirakan itu foto diambil oleh pihak keluarga ya, karena dari polisi kan tidak merilis tentang foto tersebut begitu. Dan kemudian dari situ beredar juga wajah asli dari Brigadir almarhum ini, dan kemudian memang kalau dibandingkan itu memang wajahnya itu lebam begitu, jadi bengkak begitu ya wajahnya. Nah, inilah yang kemudian timbul juga di media misteri dari lebam di wajah dari si Yosua Huta Barat ini begitu. Dan kemudian pada hari Senin kemarin sore itu ada penjelasan gitu ya dari Karopenmas Polri bahwa ini kejadiannya adalah karena kurang lebih ya kalimatnya adalah bahwa si Yosua Huta Barat ini datang ke rumah seorang petinggi Polri begitu, yang ternyata adalah kepala divisi Propam, yaitu profesi dan pengamanan ya Mas Hersu, yaitu Irjen Polisi Verdi Sambo ya kalau tidak salah. Nah, terus kemudian ditegur oleh Baradae. Baradae ini pangkatnya lebih rendah, tapi Baradae ini katanya adalah ajudan dari Pak Jenderal dari Irjen Verdi Sambo. Sementara kalau yang meninggal ini itu adalah ajudan yang ditugaskan sebagai sopir pribadi dari istri dari Pak Jenderal, yaitu bernama Ibu Putri. Nah, terus kemudian ketika dia hendak masuk ke rumah pribadi tersebut, ditegur oleh Baradae yang ada di situ, dan kemudian ini dia versi pertama dari polisi ya? Versi yang pertama, iya, ini masih versi pertama begitu. Dan kemudian ditegur, tapi dia malah menembak sehingga terjadi baku tembak dan akhirnya salah satu meninggal. Itu versi pertama. Tapi versi kedua kemudian versi kedua setelah muncul fakta itu ya, setelah ada lebam dan wartawan mempertanyakan itu, kenapa kok sampai ada lebam dan sebagainya gitu-gitu ya, ada luka sayat gitu ya. Oke. Betul. Kenapa ada luka sayat? Karena memang foto itu kemudian beredar masif ya. Dan dari televisi maupun media-media online juga memberitakan mengenai kejanggalan-kejanggalan tersebut. Mereka juga mempertanyakan kenapa setelah 3 hari baru itu kemudian ada keterangan yang pertama tadi. Nah, keterangan yang kedua ini kemudian diungkap bahwa kejadian itu terjadi di kamar pribadi dari istri dari Pak Jenderal begitu ya. Mulai menarik ini. Oke, terus? Ya, persisnya demikian, dan kemudian peristiwa itu dimulai ketika istri Pak Jenderal menjerit begitu kurang lebih karena katanya itu kepalanya ditodong senjata oleh Yosua Huta Barat ini tadi, dan kemudian karena akibat mendengar jeritan tersebut kemudian Baradae yang ada di lantai 2 rumah tersebut kemudian melongok ke bawah yang jaraknya kurang lebih 10 meter katanya. Terus kemudian ketika dia melongok itulah dia ditembak oleh Yosua Huta Barat ini yang brigadir. Kemudian dia menembak selama 7 kali, dan itu yang ditanyakan oleh pers juga, kenapa 7 kali tapi nggak kena gitu ya. Nah, sementara dari Baradae menembak 5 kali dan 4 kali kena dan satunya meleset begitu. Dan salah satu yang dipertanyakan juga karena jari tangan dari korban ini putus begitu. Nah, terus kemudian dijelaskan bahwa itu bukan luka sayatan, itu juga bukan luka senjata tajam, tapi adalah akibat dari proyektil peluru gitu yang melesat begitu sehingga terjadi seperti sayatan. Tapi sayatan ini kalau dijelaskan dari pihak keluarga ada di kaki, ada di tangan, ada di banyak tempat begitu, dan juga ada seperti lebam gitu ya, lebam akibat benda tumpul begitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi misteri di Mas Hersu, ada apa? Sementara Pak Verdi Sambo sendiri dikatakan bahwa dia pada saat kejadian katanya dia ada di tempat lain karena sedang melakukan tes PCR. Jadi mungkin kalau dilihat itu ada alibi ya dari Pak Verdi Sambo bahwa dia tidak ada di tempat. Tapi kita masih menunggu nih penyelidikan yang sebetulnya kayak apa. Nah, mungkin karena ada press release dari IPW itu tadi, Indonesia Police Watch ya, yang kemudian meminta supaya Pak Verdi Sambo ini dinonaktifkan sementara ini ada penyelidikan untuk melihat bagaimana peristiwa yang sebetulnya, karena penyelidikan ini pun dilakukan oleh Propam gitu. Sementara Pak Verdi Sambo adalah Kadif Propamnya gitu. Jadi kan memang akan berlangsung sepertinya dikhawatirkan menjadi kurang objektif kalau seandainya yang melakukan adalah anak buah dari Pak Verdi Sambo sendiri begitu. Nah, mungkin Mas Hersu bisa menjelaskan tuh dari IPW apa saja tuh ini mereka gitu berdasarkan pengamatan mereka.
Ya, ya, ini emang menarik sekali ya karena gini, pertanyaannya kenapa kemudian muncul dua versi padahal kan sudah berjarak sejak hari Jumat sampai hari Senin. Itu artinya kan sebenarnya ada verifikasi. Kalau saya baca kan pertama disebutkan bahwa ketika kejadian itu kemudian Ibu Putri ini menelpon sambil histeris ke Pak Ferdi Sambo gitu ya. Dan ketika Pak Ferdi Sambo pulang ke rumahnya mendapati situasi semacam itu, dia kemudian menelpon Kapolres Jakarta Selatan ya, dan kemudian yang pertama kali mengolah perkaranya itu adalah di Polres Jakarta Selatan karena lokasinya ini di kawasan Duren 3 ya. Dan kawasan Duren 3 ini di Pancoran Jakarta Selatan, betul. Jakarta Selatan. Jadi pertamanya memang oleh reserse dari Polres Jakarta Selatan gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan, mengapa walaupun kok sudah berjarak sekian hari kemudian versinya berbeda, dan versi berbeda itu setelah ada pengakuan dari keluarga kan gitu, setelah ada kesaksian dari keluarga. Dan memang jadi pertanyaan karena disebutnya rekoset ya. Rekoset itu peluru yang mantul kan gitu ya, peluru yang mantul. Nah, kalau peluru mantul itu ya sebanyak-banyaknya paling ya kalau biasanya sih mungkin bisa mengenai beberapa orang gitu, tidak jadi kena mantul beberapa orang yang lain. Tapi kalau ini kalau disebutkan itu rekoset berarti di sayatan-sayatan itu mantul berkali-kali gitu ya, berarti ininya. Iya, betul. Di wajah aja ada di mata, hidung dan mulut. Kalau melihat jenazahnya ya, ada yang dijahit bagian itu juga. Itu yang saya kira yang banyak disoroti juga. Dan kemudian soal pelecehan ini termasuk nekat ini si Barada si brigadir ini ya, Brigadir Yosua ini kalau betul dia mau melakukan pelecehan kepada atasannya, dan ini dari seorang bintara ke seorang jenderal polisi, dan sehari-hari dia menjadi sopir dari Bu Putri. Ini juga menurut saya agak menarik ini perhatian, apa jangan-jangan dalam kondisi dia mabok atau apa gitu sehingga tidak bisa membedakan antara posisi dia dan sebagainya. Masih banyak, saya sepakat dengan Anda tadi sebut, ini masih banyak misteri dan saya kira ini perlu diungkap gitu. Makanya wajar kalau kemudian IPW yang sebagai lembaga yang selalu mengamati persoalan-persoalan yang terjadi di kalangan polisian meminta agar kasus ini untuk diselidiki lebih tuntas, dan dia minta agar sementara dinonaktifkan. Barangkali tadi itu yang Anda sebut berkaitan dengan karena posisi Pak Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam gitu ya. Nah, jadi tentu agar penyelidikannya lebih transparan, lebih fair, ini mesti dibuka lebih jauh. Nah, tetapi gini, saya kira yang juga cukup menarik kan biasanya kadang-kadang di polisi hal-hal begini ini rame internal begini ini kalau menjelang pemilihan Kapolri. Tapi kan ini masih jauh pemilihan Kapolri. Saya tidak tahu apakah kalau dari sisi usia kan Pak Listio Sigit ini masih lama pensiunnya ya. Masih lama. Nah, dan Ferdi Sambo ini juga menarik ini karena kalau nggak salah jejaknya ini dia orang dekat dari Pak Listio Sigit juga ya. Dan tapi juga sebelumnya dia juga orang dekat dari Kapolri sebelumnya, Idam Aziz, karena dia kan Korspri ya, koordinator Spri ya. Ya, waktu masih Kombes dia koordinator Spri, terus dia dipromosikan pada masa Pak Idam Aziz ya sebagai direktur Tipidum gitu. Nah, pada waktu itu dia kemudian dia terus ketika dia naik jadi Kadif Propam, dan ketika Pak Listio Sigit menjalani fit and proper test di DPR kan dia yang mendampingi gitu ya. Karena Pak Ferdi Sambo ini menarik juga profilnya ini. Dia ini leading di Akpol itu 94. Ini jadi angkatan termuda lah ya di Akpol yang sekarang sudah ada bintang 2, dan di 94 ini ada 3 orang yang sudah bintang 2, tapi yang jabatannya prestisius, jabatannya strategis ya Pak Ferdi Sambo. Yang lainnya ada yang Widya Iswara, ada yang ada juga yang lain tapi tidak seprestisius Pak Ferdi Sambo. Dan usianya lebih muda, di kelahiran 73 ya. Sambo 73. Ini farm mana ya Mbak? Farm Toraja atau mana ini? Sambo ini. Saya kenal orang dengan Fam Sambo ya. Ada yang orang Aceh, ada yang Sulawesi Selatan. Jadi sebenarnya ini mana ya?
Untuk Sambo. Saya sendiri juga belum mencari nih Mas Hersu, ini keluarga Sambo ini asalnya dari mana. Tapi kalau Pak Ferdi ini sendiri katanya kelahiran dari Tanah Toraja ya, Sulawesi Selatan. Oke. Dan dia mungkin Mas Hersu bisa mengingatkan bahwa dia itu juga yang pada bom Sarinah ya, bom bunuh diri, dia adalah menangani itu. Terus kemudian apalagi Mas Hersu, kopi sianida ya. Kebakaran Kejaksaan Agung. Oh, sianida ya. Sianida ya, yang jadi dia orang reserse ya, Pak. Iya betul, dia adalah orang reserse. Dan kemudian juga wartawan Mas Hersu menanyakan, mengapa Baradae, yaitu yang menembak dia itu, kenapa dia memiliki senjata tajam gitu? Karena dia posisinya kan masih tingkatannya masih di bawah dan berdasarkan peraturan dia tidak dibenarkan gitu membawa itu. Senjata tajam atau pistol, senjata api? Oh, pistol, maksudnya senjata api. Maksudnya senjata api. Dan kemudian ya dijelaskan bahwa karena dia menjaga keluarga tersebut, tapi sampai sekarang kita ya belum menemukan ya peraturan yang membolehkan seorang Barada ya. Itu Tamtama ya Mas Hersu atau apa tuh? Kalau Tamtama ya kalau nggak salah ini Tamtama ya Mas Hersu. Saya agak bingung ya, tapi ini pangkatnya lebih rendah ya dari yang terduga ya kan? Betul. Dan dia membawa senjata api gitu ya. Dan itu sebetulnya kalau pada keadaan biasa itu memang tidak lazim begitu. Jadi nah itulah yang mungkin kejanggalan-kejanggalan yang perlu diuraikan begitu. Ini apakah betul senjata api milik dia atau milik siapa? Mungkin terus kemudian juga mengenai sambetan senjata tajam gitu, dan yang karena terlihat jelas kalau pada wajah jenazah itu ada bagian-bagian yang dijahit begitu ya. Dan kemudian juga senjata ada dugaan juga itu adalah yang lebam itu adalah akibat dari hantaman benda tumpul begitu. Ya. Nah, artinya ada perkelahian atau apa begitu? Ya, karena ini ya, saya kira sangat menarik karena sampai sekarang kan kita tidak tahu siapa Barada itu, hanya disebut Barada gitu kalau nggak salah namanya ya, disebutnya gitu. Betul. Barada terus dan kemudian disebutkan bahwa dia dalam rangka membela diri kan gitu aja. Jadi artinya kalau membela diri kasusnya nggak selesai. Tapi kalau kasusnya bergulir ke pengadilan kan akan kita akan mengetahui versi seperti apa. Tapi kalau kemudian dia dinyatakan bahwa dia dalam rangka membela diri ya case close gitu, kasusnya sudah selesai. Saya kira ini penting untuk dibuka ke publik karena bagaimanapun juga di saat ini di era keterbukaan. Kedua, biasanya kasus-kasus semacam ini ya meskipun Polri itu lembaga yang meskipun lembaga sipil tapi kan dia punya disiplin tersendiri juga, tapi kayak gini-gini ini bakal bocor juga gitu biasanya nanti kalau tidak ada. Nah kalau bocor ini kan nggak jadi seperti sekarang saja kemudian muncul berbagai spekulasi, ini kan juga nggak bagus ya, spekulasi semacam ini. Penting saya kira untuk didorong lebih transparan sehingga juga publik menjadi paham gitu apa yang sebenarnya. Dan jangan lupa ini kalau untuk publik right to know gitu, hak untuk mengetahui kan, bagaimanapun mereka ini kan abdi negara, para pejabat publik yang dibayar dengan pajak gitu. Jadi jangan dibilang ini internal polisi, nggak boleh seperti itu karena rakyat juga perlu tahu ada apa. Tadi kan catatan-catatan tadi ya, pertanyaan-pertanyaan kemudian termasuk juga sangat berbahaya gitu kalau kemudian ada seorang yang tidak berhak memegang senjata kemudian menggunakan senjata, karena setahu saya untuk mendapatkan senjata itu tidak semua anggota boleh loh, itu melalui proses yang cukup ketat, ada psikotes dan sebagainya gitu untuk mendapatkan senjata itu. Mungkin sekarang bisa dimaklumi karena dia menjaga keamanan keluarga petinggi Polri gitu. Oke, itu mungkin bisa masuk akal juga, tapi masih banyak lah saya kira pertanyaan-pertanyaan lain yang harus dijelaskan oleh pimpinan Polri. Iya, karena kalau melihat dari ini kan sebenarnya posisi dari almarhum ini belum ada pernyataan bahwa dia memang benar bersalah ya Mas Hersu, karena kan belum ada pengadilannya. Sementara kalau mayat atau jenazah kan tidak bisa membela dirinya sendiri. Itu salah satu yang menjadi poin bahwa ini perlu dibuka begitu. Dan kemudian juga adanya penjelasan dari Karopenmas itu
bahwa mengatakan Ibu Putri ini berteriak sebelumnya gitu, dan berteriak ini karena hendak dilecehkan oleh pelaku begitu yang kemudian tewas ini, dan kemudian katanya kepalanya ditodong dengan pistol begitu. Nah, itu adalah salah satu versi begitu ya, entah karena yang diperiksa kurang lebih saat ini katanya sih sudah ada 3 saksi, mungkin sekarang hari ini sudah bertambah begitu. Tapi yang jelas dari pemakamannya pun sudah tidak dengan penghormatan sebagaimana pemakaman dari polisi yang meninggal pada umumnya begitu. Biasanya kalau misalnya polisi ada yang meninggal ketika dia sedang bertugas, nah ini kan dia dalam keadaan bertugas juga ya sebagai ajudan atau sebagai sopir dari Ibu Putri tersebut begitu. Nah, tapi pada saat pemakamannya juga sudah tidak ada penghormatan gitu. Artinya sudah seperti orang yang bersalah begitu ya. Padahal ini masih dalam pemeriksaan. Nah, itu mungkin yang kita perlu orang banyak ingin mengetahui. Karena saat ini juga di media sosial dan terutama di WA itu dari, ya kita tahulah di WA itu banyak dari pensiunan polisi, banyak dari jenderal juga dan sebagainya, itu berkembang berbagai isu begitu menurut mereka begitu ya, menurut versi-versi dari banyak orang. Nah, inilah yang harus dijernihkan dan saya rasa itu juga menjadi hak dari keluarga korban atau pelaku gitu dalam hal ini ya. Ya karena kan sampai sekarang ini ya, kalau versi dari polisi berarti kan atau penjelasan dari Humas ini semacam dalam tanda petik udah ada vonis bersalah terhadap si Nofriansah Yosua Huta Barat ya. Ini kan karena di situ dia disebutkan bahwa dia yang ingin melakukan dia melakukan pelecehan terhadap istri seorang pejabat tinggi kepolisian gitu ya, petinggi kepolisian. Ini saja tanpa ada kasusnya itu udah kesalahan yang luar biasa fatal gitu. Dan kemudian terjadi baku tembak antara gitu ya. Dan ini baku tembak antara sesama polisi di rumah seorang pejabat tinggi. Itu yang disebut oleh IPW ini sebagai suatu hal yang sangat langka gitu ya. Kita belum pernah terjadi. Ini kalau hal-hal semacam ini serius gitu ya, soal yang sangat serius karena langka, belum pernah terjadi dan menimbulkan persoalan. Ini bisa saja terjadi di tempat-tempat lain, di rumah petinggi polisi yang lainnya gitu. Kenapa? Karena berarti ada persoalan nih pada anggota kepolisian kita gitu. Apalagi mereka yang kemudian diberi hak untuk memegang senjata api itu. Jadi wajar kalau kemudian IPW minta agar Pak Ferdi Sambo ini dinonaktifkan dulu supaya maksud dia tidak terjadi distorsi gitu ya. Nah, ini soal keadilan ya. Keadilan tadi kalau dari publik itu right to know, hak untuk mengetahui itu, tapi dari sisi keluarga korban itu harus mereka juga pasti menuntut keadilan. Karena apa? Karena bagaimanapun ini bagi mereka penuh tanda tanya karena mereka kan tadinya dilarang ya untuk melihat, untuk membuka jenazahnya itu, dan dalam banyak kasus aksi-aksi semacam ini keluarga biasanya dilarang untuk membuka peti matinya, tapi kemudian ketika dibuka peti mati kemudian terdapat banyak fakta-fakta yang bertentangan dengan informasi sebelumnya gitu. Oke. Ya. Kayaknya kita ada topik yang lainnya, Mas Ersu, yang akan kita bahas. Tunggu saja ini, tapi penting juga menurut saya supaya tidak simpang siur, itu memang usulan dari IPW menarik untuk dibentuk tim gabungan pencari fakta gitu ya. Kalau tim gabungan pencari fakta ini kan melibatkan ada eksternal juga dari kepolisian, sehingga dengan cara begitu ya kita akan lebih mendapat penjelasan yang lebih bisa fair, diterima, jelas ya, clear, bisa diterima oleh banyak kalangan. Oke. Topik yang lain, Mbak, masih berkaitan dengan polisi juga ya? Soal di Jawa Timur tuh ya, yang menarik ya, soal pesantren di pelosok. Pesantren Sidikiyah ya, yang tadinya kata Pak Muhadjir Effendi ini adalah Menko Pembangunan Manusia ya kalau tidak salah, PMK, yang sekarang menjadi Menteri ad interim dari Menteri Sosial karena Menteri Agama juga. Ya, karena mereka sedang melakukan ibadah haji begitu ya, sehingga yang di bawah itu penanganannya adalah pada Pak Muhadjir Effendi, dan Pak Muhadjir Effendi ini pada kejadian di pesantren Sidikiyah di Jombang tersebut beberapa hari yang lalu mengatakan akan membekukan pesantren, izin dari operasional pesantren tersebut, dan itu antara lain adalah berdasarkan juga
rekomendasi atau permintaan gitu ya dari Kabareskrim. Ya ini kan polisi kan selama kapan ya Mas Herssu ya, sudah berapa bulan ya, karena ini P21-nya sebenarnya sudah sejak bulan Januari kasus ini, dan kemudian mereka sudah berapa kali hendak melakukan penangkapan gitu terhadap Mas siapa namanya, Mas Beci ya, Beki ya. Beki, Mas Subeki. Ya, Subki, tapi panggilannya adalah Mas Beki begitu. Hendak melakukan penangkapan, tapi berkali-kali ini memang lolos terus begitu. Sehingga padahal ini kejadiannya sudah terjadi tahun 2017 dan kemudian juga mulai terungkap tahun 2018, 2019 itu sudah mulai terungkap ke publik gitu. Tapi penyelidikannya menjadi lama begitu ya. Karena memang kalau yang saya lihat profil dari pondok pesantren ini, kalau kita masuk dari gerbang besarnya itu Mas Herssu, itu masuk ke dalam ada sekitar 34 hektar. Nah, kita bayangkan 34 hektar itu betapa luasnya begitu. Jadi di dalam itu ada berapa bangunan santri, yaitu untuk mereka tempat tinggal karena ada ribuan santri di sana, kemudian juga ada sekolahnya, ada tokonya, warung makannya, masjid dan sebagainya. Masjid juga tidak cukup hanya satu begitu ya. Kemudian ada kebun dan sebagainya tempat mereka berkegiatan. Nah, jadi sudah semacam kota kecil tersendiri begitu di dalam itu begitu, dan kemudian ribuan santri ini selama ini menjadi tameng dari penangkapan Mas Beci ini begitu. Nah, itulah yang kemudian menyulitkan karena kan kepolisian juga tidak ingin terjadi sesuatu yang melukai gitu ya, sifatnya terjadi bentrokan. Nah, kemarin pada saat ditangkap juga Mas Beci ini juga ditangkap ratusan pengikutnya gitu yang menjadikan badannya itu sebagai tameng hidup gitu ya dari penangkapan ini. Karena memang dari Pak Kiai yang sering dikenal sebagai Kiai Jombang ini itu mereka mengerahkan santri-santrinya untuk melindungi anaknya ini yang nantinya kalau menurut penuturan dari para santri si anak Mas Beci ini nantinya diproyeksikan akan menjadi pimpinan pondok pesantren pengganti dari Pak Kiai Jombang yang usianya sudah 95 tahun tersebut. Tapi kelakuannya ini kalau memang betul ya, karena memang korbannya 5, 2 orang sudah membuat pengakuan yang bahkan direkam gitu kan. Itu dan rekamannya beredar luas, itu memang kelakuannya luar biasa ya Mas Herssu. Kita lihat yang terakhir itu terungkap bahwa dia memaksa korban untuk berkali-kali ya, kalau dari berbagai korban itu modusnya sama sih, mereka disuruh dipaksa untuk membuka baju, dia memiliki ilmu berupa metafakta yang hanya dapat dikenakan terhadap korban apabila dia membuka bajunya seluruhnya, dan kemudian ada juga yang dipaksa untuk melakukan hubungan trisam yaitu melakukan hubungan bertiga, entah yang pihak ketiganya siapa, dan itu dilakukan di hotel dan sebagainya. Ada juga yang di sebuah pondok bernama Cokro Kembang. Nah, ini nama Cokro Kembang menjadi terkenal, tapi dengan konotasi yang negatif nih Mas Herssu, karena di situ terjadi pemaksaan seksual itu tadi. Nah, itulah yang terjadi. Kemudian saya tidak heran sih kalau kemudian Kabareskrim merekomendasikan supaya orang tua menarik anak-anaknya yang bersekolah di sana, karena ketika ini belum berhasil ditangkap, khawatir mereka menjadi korban yang berikutnya begitu. Nah, kemudian dia merekomendasikan juga untuk dibekukan izinnya sementara ini semuanya berlangsung. Tapi ya Pak Muhajir tiba-tiba menganulir, membatalkan. Nah, karena menarik, kenapa dalam kasus ini ada dua hal yang dilakukan oleh Pak Muhajir, yakni pertama membekukan ACT, aksi cepat tanggap cepat sekali, dan kemudian membekukan pesantren As-Siddiqiyah ini ya. Tetapi kemudian dianulirkan yang As-Siddiqiyah kan, dan kemudian ini namanya juga di media sosial dengan cepat itu kemudian beredar foto-foto ketika Pak Jokowi bertemu dengan Kiai tadi ya, Kiai Jombang, ya bapaknya Mas Beki ini. Dan rupanya dia waktu Pilpres 2019 lalu juga pendukung Pak Jokowi, dia juga kemudian pernah hadir ke istana gitu ya. Nah, ini yang kemudian orang mengkait-kaitkan apakah dianulirnya kebijakan dari Pak Muhajir ini sebagai Menteri Agama ad interim ini berkaitan dengan posisinya sebagai pendukung Jokowi. Ini kan soal yang sensitif ya, yang dan kemudian dengan cepat digoreng gitu. Nah, ini yang saya kira perlu ada penjelasan kan gitu ya Mbak ya. Ya, karena ini sebenarnya itu netizen sepertinya ingin mengetahui lebih jauh tentang sosok Pak Kiai Haji Muchtar Muftي ini yang dikenal sebagai Kiai Jombang ini, karena
Memang narasi dari buzzer sendiri, Mas Ersu. Jadi ketika ini terungkap, kemudian ramai sekali di media sosial yang menuduh bahwa Pak Kiai ini sebagai bagian dari kadrun begitu ya. Ya lagi-lagi soal itulah pembelahan soal kadrun. Ya, dan dikatakan bahwa tuh kiai-kiai kelakuannya seperti itu begitu. Seharusnya malah justru menjadi contoh, dia menyerahkan anaknya dan sebagainya, tapi malah dilindungi. Kadrun ini begini begitu gitu. Sehingga tidak lama kemudian muncullah foto-foto bahwa kalau kadrun ini kan memang di media sosial dikonotasikan sebagai oposisi begitu ya, oposisi dari pemerintah. Dan kemudian muncul gambar-gambar ketika Pak Jokowi ini sowan pada tahun 2014 juga dengan baju kotak-kotaknya, sowan ke pondok pesantren tersebut gitu ya. Tapi tidak heran kalau seandainya seorang capres gitu ke sana, karena memang dia mengikuti kabarnya, mengklaim memiliki pengikut sekitar 5 juta. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga sampai ke Malaysia, sampai di luar negeri. Gitu. Ya, karena dia mursyid ini mursyid tarekat. Ya. Betul, tarekat, mursyid. Nah, terus kemudian itulah yang mungkin disasar ya, suara itu tadi. Jadi Pak Jokowi ke sana dan kemudian juga dia juga diundang ke istana, seperti kata Mas Ersu tadi, itu juga beredar fotonya ketika dia ada di sana. Juga Pak Luhut juga bertemu dengan Pak Kiai ini, begitu ya. Nah, jadi terus kemudian memang Pak Kiai ini adalah pendukung Pak Jokowi. Jadi kemudian narasi buzzer itu terbantahkan. Dia bukan kadrun kok, walaupun kiai tapi bukan kadrun. Karena yang sering dikatai kadrun itu adalah kiai atau ulama yang suaranya apa ya, bisa dikatakan beramar ma'ruf nahi mungkar begitu ya. Yang kalau seandainya ada sesuatu yang tidak lazim atau tidak baik terhadap kebijakan pemerintah, mereka melakukan juga semacam apa ya, pelurusan atau ketika ditanya oleh jamaah ini baik dan tidak baik, menjawab apa adanya begitu kan. Itu yang dikonotasikan selama ini ya sebagai kiai keras, seringkali dituduh sebagai apa ya, sebagai pendukung khalifah atau khilafah begitu. Nah, itu Mas Ersu. Sebenarnya ini sangat ramai ya, selain karena kasusnya memang sudah digerebek, bukan digerebek, berusaha ditangkap lah Mas Beci ini, tapi tidak berhasil. Selain itu juga oleh narasi buzzer ini. Ya. Ini yang nggak sehatnya itu. Selalu ketika ketemu kehebohan gitu, kita menemukan fakta adanya buzzer. Jadi selalu ada buzzer di balik kehebohan dan kekacauan. Dan lucunya lagi Mas Ersu, yang banyak beredar itu adalah video dari Pak Ngabalin ya. Oh iya, Ngabalin dia ini. Ini Ngabalin ini seru benar-benar. Gimana tuh ceritanya tuh? Iya, Pak Ngabalin ini mengendorse rupanya. Jadi rupanya dia kenal baik dengan Mas Beci ya, Mas Beci ini. Iya, karena Beki lah, karena dia memang seorang pengusaha juga. Dia pengusaha hotel, kafe, dia juga anak band, menjadi manajer band gitu ya. Terus kemudian dia juga memiliki pabrik rokok. Nah, ini yang agak aneh nih, seorang anak kiai begitu, dan kiainya juga menyetujui untuk memiliki bisnis pabrik rokok namanya Sehat Tentrem. Nah, rokok inilah yang kemudian seperti seolah-olah di-endorse oleh Pak Ngabalin karena dia ini rokok yang sehat dan sebagai sambil dia merokok begitu. Tapi tentunya kita tidak akan tayangkan, mungkin screenshot-nya saja Mas Ersu kita bisa perlihatkan. Ya, ini menarik sebenarnya. Tapi Anda bisa melihat endorsement dari Ali Muchtar Ngabalin ini beredar luas di media sosial ya gitu, yang disebut rokok kesehatan. Oke, supaya kita tetap sehat, kalau bagi kita jauhi narasi para buzzer gitu ya. Abaikan para buzzer, karena buzzer ini tidak sama seperti halnya rokok tidak sehat buat kesehatan bangsa dan negara kita. Nah, kalau rokok ya ini lebih pada personal ya, kesehatan personal yang sekarang jadi debatable. Saya kira kita mesti mengakhiri perbincangan kita ya, Mbak Agi ya. Oke, tetap semangat, sampai jumpa, dan kita masih banyak kasus yang saya kira ini akan menarik perkembangannya berkaitan dengan tewasnya seorang polisi yang disebut baku tembak dengan ajudan dari petinggi yang lain itu. Oke, Mbak, saya Hersu Munarif dari Forum Saya Agi Beta. Ya, saya Agi Beta, salam 0% selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 0% tetap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.